Ya, RUU penghapusan kekerasan seksual sebelumnya diusulkan oleh PDIP, PKB, dan PAN di DPR RI. Draft aturan ini sejatinya diajukan guna melindungi perempuan dan juga anak dari ancaman diskriminasi dan kekerasan seksual. Lantas rencana pembatalan RUU PKS di Prolegnas 2020 kembali memicu pro kontra. Apakah ini tepat untuk dilakukan? Bergabung bersama kami ada Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan untuk membahas hal ini. Selamat malam, Ibu Alimatul. Selamat malam, Mbak. Oke, Ibu, saya ingin tahu bagaimana sikap Komnas Perempuan menanggapi pernyataan DPR dalam hal ini Wakil Ketua Komisi 8 yang menyebut pembahasan RUU PKS itu katanya sulit, Bu. Dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga beranggapan yang sama bahwa alasan ini adalah rasional. Setuju, Bu, ini rasional? Jadi begini ya, Mbak ya, terkait dengan bagaimana sikap Komnas Perempuan terkait dengan penundaan pembahasan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual dalam Prolegnas 2020. Komnas Perempuan memahami kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mengurangi target legislasi dalam pelaksanaan Prolegnas RUU prioritas tahun 2020 akibat wabah COVID-19. Kita memahami itu, ya. Namun, Komnas Perempuan menyesalkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual itu turut ditunda. Ini kan sudah ditunda ya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, gitu ya. Jadi penundaan berulang ini dapat menimbulkan dugaan bahwa sebagian besar anggota DPR RI belum memahami dan merasakan situasi genting persoalan kekerasan seksual ini, gitu. Karena itu Komnas Perempuan mendorong agar DPR RI melaksanakan komitmennya untuk dengan sungguh-sungguh membahas RUU PKS ini di tahun 2021 bagi kepentingan terbaik korban kekerasan seksual khususnya perempuan. Artinya ada dimaklumkan begitu ya dari Komnas Perempuan untuk menunda daftar ini, aturan ini dimasuk di dalam Prolegnas prioritas 2021 begitu ya, Bu Alimatul ya? Kalau alasannya itu karena persoalan wabah COVID ya, yang kemudian dalam waktu 6 bulan ke depan itu tidak mungkin tercapai, ya itu bisa dimaklumi. Tetapi sebenarnya kita juga menyesalkan, ya. Karena ini kan sudah mengalami penundaan ya. Kenapa kemudian yang ditunda itu kok RUU ini, bukan RUU yang lainnya misalnya gitu. Tapi kalau secara hitung-hitungan, secara rasional memang betul-betul tidak bisa, ya. Dari Komnas Perempuan sangat-sangat mendorong DPR RI untuk melaksanakan komitmennya dengan sungguh-sungguh membahas RUU PKS ini di tahun 2021 gitu. Baik. Jangan sampai ditunda lagi. Baik, Bu Alimatul, tapi saya ingin tahu data kekerasan seksual terhadap perempuan di tahun ini sampai bulan Juni 2020, seperti apa? Apakah sudah bisa dikendalikan angkanya? Angkanya itu bukan dikendalikan ya, tetapi malah menaik terus ya jumlahnya itu. Iya, kalau kita lihat ya, situasi pandemi ini kan memang menghadirkan berbagai kendala yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Namun Komnas Perempuan perlu mengingatkan bahwa pelaporan kekerasan seksual itu terus bertambah setiap tahunnya. Dan semakin kompleks termasuk bentuk dan jenisnya, ya. Bahkan dari penelitiannya Komnas Perempuan di masa COVID-19 ini juga angka kekerasan naik. Artinya edukasi dan sosialisasi terhadap meredam kekerasan seksual ini agak terkendala karena wabah pandemi COVID-19 ini. Ya di awal-awal agak terkendala ya, karena kita masih pada shock, kita belum dapat menyesuaikan, gitu ya. Tetapi sebenarnya kita harus segera bangun ya untuk kemudian bagaimana kita melakukan edukasi, penyadaran bahwa persoalan kekerasan seksual itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Catatan tahunan Komnas Perempuan 2020 menunjukkan pelaporan kasus kekerasan seksual di tahun 2019 mencapai 4.898 kasus, ya. Nah, pada bulan Januari 2020 hingga Mei itu terdapat 542 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah kekerasan dalam rumah tangga atau relasi personal, yang mana 24% itu adalah kekerasan seksual. Oke, baik. Kita tahu Bu Alimatul, RUU PKS ini sejatinya memberikan akses keadilan untuk para korban kekerasan seksual. Betul.
Ya. Sudah 5 tahun berjalan, alot, nggak ada kepastian pengesahan. Bagaimana Bu Alimatul melihat kasus ini? Padahal tadi Ibu juga menyebutkan kasus ini ternyata terus bertambah. Ya. Ya, kan begini sekarang kalau kita mau melihat alot atau sulit itu ya, itu alat sulitnya ada di mana? Kita kan bisa duduk bersama untuk kemudian membahas ya pasal demi pasal daripada RU yang ada itu. Karena ini 5 tahun loh, itu sesuatu yang sangat lama sekali gitu. Dan kita tidak mungkin akan membiarkan korban kekerasan seksual semakin bertambah tanpa ada payung hukum yang jelas. Oke. Selama ini bagaimana kemudian Komnas Perempuan menyoroti pembahasan ini? Apakah ada audiensi terbuka dengan Komnas Perempuan dilakukan bersama DPR RI dan juga komunitas lainnya? Ya, untuk sementara ini di awal-awal tahun ini kita melakukan audiensi ya ke beberapa pihak dan juga melakukan kampanye kepada masyarakat gitu. Dan mencoba untuk melakukan bagaimana lobby-lobby yang ada di DPR ya terkait dengan persoalan supaya sebenarnya RUU PKS ini tidak ditunda dan segera untuk kemudian dibahas gitu. Jadi ada beberapa langkah sebenarnya yang kita lakukan selain kita bergerak untuk mencoba memastikan payung hukum di Dewan di DPR ya, tapi kita juga melakukan bagaimana penyadaran yang ada di masyarakat. Komnas Perempuan bekerja sama dengan berbagai macam kelompok keagamaan, baik dari NU, Muhammadiyah, kemudian kelompok keagamaan lain seperti di gereja, penghayat, dan lain sebagainya, untuk mengkampanyekan bagaimana stop kekerasan. Ya, karena memang itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi, mengingat jumlah laporan kekerasan seksual semakin hari semakin bertambah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Alimatul Kiptiah, Komisioner Perempuan atau Komisioner Komnas Perempuan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.